warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur
selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan petunjuknya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di antara akidah seorang muslim adalah dia meyakini adanya kehidupan setelah dia mati, di mana orang ketika di dunia secara umum terbagi kepada dua kelompok, muslim dan kafir. Sebagaimana ketika orang di dunia dengan dua kelompok tadi, maka Allah pun menyiapkan untuk setiap mereka balasan yang sesuai. Muslim dengan jannahnya, sedangkan kafir dengan nerakanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim yang sudah Allah anugerahkan iman dan Islam, tentu dia berusaha, dia berupaya, dia mencurahkan segala apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi janji Allah berupa surga tadi. Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjaminkan setiap muslim dengan surganya, sebagaimana Rasul telah menjaminkan kekufuran dengan nerakanya. Namun perlu kita memahami ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah, ada perbuatan-perbuatan yang Rasul secara khusus menegaskan kepada kita bahwa itulah di antara hal-hal yang bisa memudahkan kita, bisa mempercepat kita, bisa untuk kita menggapai surga tadi. Para jemaah sekalian, di dalam riwayat hadis yang disebutkan dari sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau bahwa di antara perkataan yang pertama kali aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 4 hal ini. Kata beliau, Rasul ketika itu berkata, ya ayuhan nas. Jadi ketika Rasul adalah datang dari Mekah ke Madinah, kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh Rasul kepada orang-orang yang menyambutnya, kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa kata Rasul yang pertama? Afsus salam, hendaklah kalian tebarkan salam. Tentu kita sebagai seorang muslim dengan lafaz salam dan kata salam adalah sesuatu yang tidak aneh dan tidak asing. Karena memang sesungguhnya salam diperintahkan di dalam Islam. Bahkan salam merupakan bagian daripada hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasul mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Yang pertama kata Rasul, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu yang muslim, hendaklah engkau memberikan salam kepadanya. Sehingga Rasul pun mengatur bagaimana orang bersalam, dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, dari orang yang sedikit kepada orang yang lebih banyak, dari orang yang berjalan kepada yang duduk, dari orang yang berkendaraan kepada yang duduk, dan seterusnya. Rasul mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam. Artinya bahwa Islam adalah merupakan agama yang mengajak kepada keselamatan. Keselamatan di dunia yang akan menghantarkan dia juga keselamatan di akhirat. Rasulullah SAW ketika memerintahkan salam tadi, karena sesungguhnya salam merupakan doa,
doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita yang muslim. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita yang muslim, di mana dia pun akan menjawab salam kita. Di dalam hadis yang lain, Rasul menegaskan kepada kita bahwa salam yang ditebarkan oleh seorang muslim itu akan bisa mewujudkan nilai cinta dan mahabbah di antara mereka. Sehingga Rasul mengatakan, ala adullukum ala amalin. Kata Rasul, maukah kalau aku tunjukkan satu amalan? Idza amiltum, apabila kalian mengamalkannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Tentu kita dalam hidup tidak ingin adalah menjadi orang yang kesana dan kesini bermusuhan. Tapi kita ingin menjadi orang yang satu dengan yang lain saling mencintai, terlebih sesama muslim. Baik dia adalah bernasab dengan kita ataupun tidak bernasab dengan kita, hanya sebagai teman dan tetangga. Kita menginginkan mereka orang yang saling mencintai di antaranya. Lalu kata Rasul, afsus salama bainakum. Kunci untuk bisa mendapatkan cinta tadi, kata Rasul, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini poin yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang akan menjadi sebab dan penghantar orang menuju surga adalah kata Rasul, afsus salam, tebarkanlah salam. Para jemaah sekalian, poin yang kedua yang dikatakan Rasul berdasarkan riwayat Abdullah ibn Salam tadi, kata beliau, Rasul bersabda, wasilul arham, dan sambungkanlah rahim. Kita dalam kehidupan tidak hidup berdiri sendiri, namun kita punya asal dan usul. Kita punya orang tua, ayah dan ibu. Ibunda kita merupakan orang yang paling pertama rahimnya dengan kita. Sehingga tempat di mana kita berada sebelum kita terlahir ke muka bumi adalah kita berada dalam rahim sang ibunda kita. Maka kata Rasul, wasilul arham, sambungkan rahimmu. Artinya yang utama bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan ibunda kita. Sehingga Rasul ketika ditanya oleh para sahabatnya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari aku? Kata Rasul, adalah ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Artinya bahwa ini bagian dari bagaimana kita tidak lupa akan kebaikan ibunda kita, di mana Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunda kita itu telah mengandung kita dalam keadaan sulit. Kita mungkin semua yang hadir di sini tidak mengalaminya. Tapi kita ketika sebagai seorang suami, kita bisa melihat bagaimana istri kita ketika sedang mengandung anak kita. Tidak leluasa untuk bergerak, tidak berluasa untuk adalah beramal dan melakukan sesuatu. Kalau kita mungkin mau bayangkan, silakan bayangkan. Taruhlah di perut kita adalah seberat daripada janin tersebut dan kita bawa kemana saja. Jangan dilepaskan serat. Istri kita membawa adalah janin tersebut adalah selama 9 bulan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, wasilul arham, sambungkan rahimmu. Tentu yang kedua adalah kepada orang tua, ayah kita, kemudian kepada kerabat-kerabat kita. Kalau kita ketika Idul Fitri adalah sibuk untuk mudik pulang kampung, tentu itu bagian daripada upaya kita adalah menjalankan apa yang diperintahkan tadi. Kalau selama ini mungkin kita sibuk dengan kerjaan dan mungkin sulit untuk mencari waktu libur, maka Idul Fitri menjadi kesempatan. Namun hendaknya janganlah kita hanya dibatasi dengan hal tersebut. Kita harus bisa merencanakan,
kita harus bisa adalah mengupayakan untuk selalu menjaga hal tadi. Terlebih zaman sekarang sudah mudah. Tidak seperti dahulu. Orang harus selalu pergi ke tempat itu untuk bisa bertemu. Sekarang bisa dengan menggunakan jalur-jalur yang lebih mudah. Orang bisa bertatap muka dengan orang tuanya lewat jalur internet, telepon dan yang lainnya. Maka janganlah kita biarkan orang-orang dekat kita, ibunda kita, kerabat kita, lalu tidak pernah kita berhubungan dengannya dalam waktu yang lama. Rasul mengatakan wasilul arham. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa at'imut ta'am. Hendaklah kalian memberi makan. Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak merasa bahwa kita adalah sebagai orang yang hidup sendirian. Namun hendaklah kita paham bahwa ada orang-orang di samping kiri kanan kita, di depan belakang kita, yang mungkin mereka butuh bantuan kita. Tidak semua orang mungkin hidup berleluasa. Tidak semua orang Allah berikan kelapangan rizki. Ada orang-orang yang butuh dengan bantuan kita. Maka Rasul mensunahkan kepada kita untuk memberikan bantuan kepada mereka yang fakir. Ini adalah bagian daripada bagaimana mulianya Islam. Untuk orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun hendaknya dia memikirkan lingkungan, kerabat, dan wilayahnya untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Sehingga kalau kita di Ramadan ada kewajiban untuk adalah membayar zakatul fitr, sesungguhnya di antara makna zakatul fitr tersebut adalah merupakan bagian dari kewajiban kita yang diberikan kepada fuqara dan masakin tadi. Kemudian yang keempat kata Rasul, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kalian salat di malam hari. Wan nasu niyam, tatkala orang sedang terlelap tidur. Kalau kita di Ramadan adalah bisa mengisi kehidupan kita di malam hari dengan salat tarawih, kita bisa mengisi siang hari dengan adalah ibadah saum Ramadannya, maka hendaknya apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi amal baik kita di Ramadan, hendaknya tidak berlalu dengan adalah berlalunya Ramadan. Jangan ada kebiasaan baik tersebut yang Allah telah latihkan kita padanya dengan kebaikan dan kita terbukti bisa dan lulus, lalu kemudian di bulan berikutnya adalah hilang hapus kecuali tahun depan. Rasul mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kalian salat di malam hari tatkala orang sedang tertidur. Kita mungkin tidak bisa melakukan setiap malam seperti Ramadan. Ya silakan, semampu kita, sebisa kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Para jemaah sekalian, ketika orang bisa melaksanakan 4 hal tadi, menebarkan salam, menjaga rahimnya dan menyambungkannya, memberi makan kepada fuqara dan masakin, kemudian bisa sholat di malam hari tatkala tidur, kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini ada poin besar bagaimana Rasul menjaminkan surga untuk setiap kita dengan 4 hal tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa selalu adalah beriltizam, mengerjakan, mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Rasul tadi, karena sungguhnya Rasul adalah orang yang paling sayang dengan umatnya. Rasul orang yang paling perhatian dengan umatnya, sehingga Rasul selalu memberikan bimbingan yang terbaik untuk mereka bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di dalam hadis yang lain Rasul menegaskan kepada kita tentang bagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah merupakan kunci yang terbesar orang untuk bisa masuk ke dalam syurga. Kata Rasul, kullu ummati. Kata Rasul, kullu ummati. Kalimat kul itu adalah bermakna umum, seluruh. Sebagaimana Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Orang kaya mati, raja mati, orang miskin mati, orang sakit mati, orang sehat pun mati. Semua mati. Kata Rasul, kullu ummati, seluruh umatku, yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk ke dalam syurga. Jadi Rasul memberikan berita gembira kepada umatnya akan surga yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Lalu kemudian setelah Rasul mengatakan begitu, Rasul melanjutkan sabdanya dengan illa man aba. Kecuali orang yang enggak mau. Jadi Rasul sudah memberikan jaminan, ternyata ada orang yang tidak mau. Apakah dia tidak paham dengan surga? Apakah dia tidak mengerti dengan surga dengan sekarang? Wallahu alam. Tapi orang ini adalah merupakan orang yang kata Rasul, aba, dia tidak mau. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orangnya di antara umatmu tersebut yang setelah engkau menjanjikan dan menjaminkan surga untuknya, lalu dia tidak mau? Siapa? Para sahabat terheran. Karena surga adalah merupakan nikmat yang tidak ada akhirnya. Kalau orang di dunia mungkin mendapatkan nikmat, dia akan berakhir dengan kematian. Bahkan sebelum dia mati pun nikmat itu sudah tidak bisa dinikmati oleh dia. Kemudian kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dialah orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi kunci surga seluruhnya adalah kembali kepada ketaatan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepada aku, dialah orang yang enggan untuk mendapatkan surga. Makanya tadi ketika Rasul mengatakan dengan 4 poin akan masuk ke dalam surga, mudah-mudahan itu menjadi satu bimbingan Rasul untuk kita. Untuk kita bisa taat mengikuti apa yang menjadi petunjuknya. Sehingga dengannya Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.